Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang podcast bersama pemuda inspiratif bersama Bonisa Fitria, yakni peserta KKN Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung tahun 2021. Narasumber dalam video ini adalah Dimas Saputra, yaitu seorang pemuda inspiratif yang mengibarkan bendera merah putih di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonisa Fitria dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan mewawancarai pemuda inspiratif yakni Dimas Saputra sebagai pasukan pengibar bendera Pusaka di Provinsi Lampung. Boleh perkenalkan dulu? Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Saputra, saya berasal dari SMA Negeri 1 Talang Padang. Saya dari pasukan 8 Penggerek sore. Ya, jadi di sini saya selaku peserta KKN Mandiri tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu akan menanyai Dimas ini bagaimana dia bisa sampai terpilih menjadi pasukan Paskibra. Ini pertanyaan yang pertama ya, Dim ya. Gimana sih awalnya Dimas bisa terpilih buat ikut Paskibra di provinsi? Nah, awal saya mengikuti Paskibra provinsi itu berawal dari sekolah, mengikuti ekskul Paskibra tingkat sekolah. Lalu itu ada seleksi tingkat sekolah, habis itu ada kecamatan. Lalu itu masuk ke kabupaten. Setelah ke kabupaten itu kita melakukan seleksi yang sangat ketat, itu seperti kayak mengerjakan soal tentang pengetahuan umum, bahasa Inggris dan undang-undang. Serta itu di fisik ada kayak push up, sit up dan lari. Habis itu kita dipantohir. Nah, untuk ke provinsinya itu dipilih orang 7. Oh iya. Dipilih orang 7. Nah, di provinsi itu kita melakukan hal yang sama, orang 7 itu, dan kepilihlah bertiga. Saya dari mewakili Kecamatan Talang Padang, yang kedua itu dari Cukubalak, yang ketiga dari Wonosobo. Terus Dimas ikut mengibarkan bendera ini di Provinsi Lampung sebagai pasukan apa, Dim? Saya mengikuti Paskibra tingkat provinsi itu sebagai pasukan 8 penggerek sore. Penggerek sore, Ya. iya. Terus ada seleksi nggak dari? Oh iya, tadi udah dibilang ya ada seleksi. Ada. Dari SMA, terus kecamatan, terus kabupaten dan kabupaten. provinsi. Susah banget ya pastinya ya, Dim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa kepilih ya, alhamdulillahnya. Ya. Terus buat motivasi Dimas ini pengen jadi pokoknya Paskibra pengibar bendera di provinsi ya, apalagi provinsinya kan kita tahu susah buat masuk ke sana. Jadi apa sih motivasi Dimas buat pengen banget masuk ke sana itu apa? Yang jelas sih yang pertama itu orang tua, karena orang tua itu selalu mendukung, mensupport. Nah, saya tahu orang tua saya itu nggak ada, dan kebetulan saya juga harapan orang tua saya gimana caranya saya bisa harus membanggakan, maju ya. harus maju. Nah, yang kedua itu ilmu yang saya dapat dari provinsi itu nanti akan saya bagikan kepada adik-adik kelas saya nanti supaya bisa melebihi saya, bahkan bisa nyampe nasional. Iya, semoga nanti adik-adik kelas Dimas bisa sampai nasional ya. Amin. Jadi berguna nih ya ilmu Dimas yang didapat dari provinsi ya, Dim. Iya, alhamdulillah berguna. Terus motivasi terbesar Dimas ini kan ada orang tua, terus pengen jadi maju ya. Terus apa sebenarnya cita-cita Dimas ini? Ada yang pengen kayak jadi TNI, polisi, yang membuat Dimas ini benar-benar kukuh pengen ikut Paskibra di provinsi apa gimana? Ada, cita-cita saya menjadi seorang marinir. Oh, marinir, iya. Jadi gigi ya, Dim ya, Gigi. buat ikut Paskibra di provinsi. Terus apa nih kalau buat motivasi teman-teman lain buat ikut kasih sumbangsi lah ya buat tanah air, seenggaknya buat masyarakat yang lain, gimana nih motivasi buat teman-teman yang lain yang nonton ini gimana? Motivasi dari saya itu satu, jangan ngeluh terus. Jangan ngeluh. Yang kedua itu jangan suka apatis. Apatis itu mementingkan diri sendiri. Oh, itu iya. kita harus
Harus empati kepada ada empati kepada orang lain ya, Dim ya. Ya. Terus apalagi yang tuh? ketiga itu ya jangan terlalu besar kepala, sedangkan kita tuh masih ada di bawah. Ya, Itu saja. berarti kita harus rendah hati ya, Dim, Rendah hati. walaupun kita Sudah ada di Oh, atas. iya. Terima kasih ya, Dim, Ya. buat podcast sama aku. Udah bantu Kak Bonisa buat podcast pada hari ini. Terima kasih buat wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dimas khususnya dan kepada penonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.